masih muda, ada yang usia dengan saya atau di bawah saya ya. Oke, kita malam ini meluangkan waktu sejenak ya. Mungkin di selepas kepenatan kita dalam bekerja dan kita ada yang sedang beribadah puasa ya. Sementara tidak terawih dulu kita belajar sharing sedikit di sini ya. Yang tidak berpuasa saya pikir sudah melepaskan lelah dan juga sudah makan malam ya. Kita belajar bersama meluangkan waktu sejenaknya. Oke, judul sharing kita malam ini tentang maintenance planning dan scheduling ya, maintenance planning and scheduling. Kita lihat bagaimana pembuatan daripada maintenance planning and scheduling, terus kemudian arahnya kemana dan mengapa kita perlu maintenance planning dan scheduling dan hubungannya dengan maintenance management itu apa gitu ya. Oke, kita mulai saja. Kita buka share screen-nya. Oke, ini adalah maintenance planning scheduling ya. Kita sharing aja. Nah, ini adalah jadi diri saya dengan Indro Agung Handoko. Silakan dipanggil dengan Indro, dan saya sudah berkecimpung di dalam dunia manufaktur kurang lebih 25 tahun ya, kurang lebih. Dan memang fokus saya adalah spesialisasinya di productivity improvement ya. Kalau kita tahu productivity improvement kan banyak ya, ada mulai dari TPM, Kaizen, Lean Six Sigma dan turunannya ya. Nah, salah satu turunan daripada konsep-konsep atau teori-teori di productivity improvement di sini adalah tentang maintenance management ya. Nah, di dalam maintenance managementnya itu ada pembelajaran tentang maintenance planning dan scheduling ya. Kita nanti akan belajar di situ ya dalam 1,5 jam ke depan ya. Nah, di bawah itu adalah beberapa perusahaan yang sudah mengikuti training-training saya ya, baik publik, in-house, terus kemudian ada lebih banyak 5 tahun, 7 tahun terakhir itu adalah ke project development, langsung implementasi konsep-konsep productivity improvement di perusahaan-perusahaan gitu ya. Oke, ini jati diri saya sedikit ya. Oke. Nah, kita santai saja belajar sharingnya malam ini ya. Jadi kalau kita berbicara tentang maintenance planning dan scheduling ya, atau perencanaan dan penjadwalan gitu ya. Jadi perencanaan kok beda Pak ya? Iya, perencanaan dan penjadwalan ya. Nanti kita lihat pembedanya apa. Nah, sebenarnya maintenance planning dan scheduling ini adalah suatu aktivitas ya atau kegiatan yang pendahulunya itu ada ya. Apa itu pendahulunya? Pendahulunya itu adalah konsep daripada maintenance management itu sendiri ya. Jadi maintenance management itu konsep besarnya. Ketika kita sudah mempunyai maintenance management, kemudian di dalamnya bagaimana maintenance management yang sudah kita buat ya, itu kita rencanakan dan kita jadwalkan apa yang sudah kita buat di dalam maintenance management itu sendiri ya. Nah, kemudian maintenance planning maintenance management itu konsepnya, bukan konsepnya ya. Caranya atau konsepnya ya seperti itu ya. Itu banyak sekali ya. Karena apa? Dikatakan dengan manajemen ya. Manajemen itu kan artinya adalah seni mengatur ya. Jadi kalau di sini ada maintenance berarti seni mengatur kegiatan maintenance, seperti itu kan kurang lebih. Nah, sehingga apa? Setiap orang ya itu mempunyai seni yang berbeda-beda ya. Dapat dikatakan seperti kalau kita melukis gitu ya, berarti kan ada satu lukisan, oh yang satu suka tentang pemandangan, ada yang satu suka tentang abstrak, satu suka tentang realistis. Nah, itu macam-macam ya. Apakah mana di antara itu yang bagus? Semuanya bagus.
ya, semuanya indah, ya. Nah, itulah lukisannya. Nah, sama manajemen juga seperti itu, ya. Kalau tadi lukisan itu dilihat adalah indah dan tidaknya tergantung dari persepsi orang masing-masing, ya. Nah, kalau manajemen itu adalah seni mengatur bukan dari lihat dari indahnya, tetapi dilihat dari kepentingan dan dari kebutuhan daripada areanya. Nah, area di sini yang dimaksud adalah profil atau bentuk daripada perusahaan itu sendiri. Nah, itu adalah berkenaan dengan maintenance management ya. Jadi ini kalau teman-teman sekarang itu belum mempunyai maintenance management, modalnya seperti apa? Nggak tahu, Pak. Pokoknya sekarang saya jalanin apa namanya kegiatan maintenance aja gitu. Nah, itu sebaiknya mulai berbenah diri, merancang maintenance manajemennya seperti apa. Ketika maintenance management itu sudah diciptakan, dibuat, barulah kita melangkah ke maintenance planning and scheduling. Jadi apa namanya jalan ceritanya itu seperti itu. Jadi dari maintenance management kemudian membuat planning dan scheduling ya. Nah, kemudian yang di sini, nah ini adalah tentang maintenance management ya. Boleh lain tadi saya katakan ya, itu boleh lain karena manajemen itu adalah seni mengatur ya. Nah, karena kita di sharing malam ini kita sudah mempunyai konsep manajemen maintenance-nya sudah kita miliki. Nah, kita berikutnya di sini adalah membuat planning dan schedulingnya gitu ya. Oke, lanjut. Ini sebentar, ini udah bisa nih. Oke. Nah, mengapa area kita atau industri terutama ya manufacturing itu memerlukan planning dan scheduling? Nah, ini adalah suatu pertanyaan yang kadang-kadang orang maintenance-nya sendiri itu tidak bisa menjawab. Iya, kenapa ya kita perlu maintenance planning dan scheduling ya? Nah, kita nggak tahu seperti itu. Nah, kita bedah satu persatu di sini ya. Oke. Nah, di sini akan saya jelaskan asal-usul atau kronologi daripada maintenance planning dan scheduling ya di sini ya. Ini agak sedikit apa namanya? Saya membuat ilustrasi ya. Semoga dipahami ya. Kalau nggak dipahami nanti bisa ditanyakan di akhir sesi ya. Oke, ini saya lihatkan di sini sebentar. Nah, kita mempunyai dua aksis ya di sini ya. Ya, ini di sini, aksis di sini kurang lebar ya. Sebentar saya ini. Oke, ini dan ini. Nah, gitu ya. Dua ini. Ini dan nah, yang sumbu Y di sini ini adalah tentang thinking level. Nah, ini kita gambarkan di sini ya, thinking level. Thinking level itu apa ya? Thinking level itu adalah kesulitan berpikir ya. Nah, ini bisa dikatakan kesulitan berpikir. Artinya kalau di sini itu tinggi di sini itu semakin sulit berpikirnya. Kalau rendah di sini berarti semakin mudah memikirnya gitu ya. Nah, kemudian yang di sumbu X di sini inilah tentang waktu. Ya, di sini saya bagi yaitu adalah waktu sekarang ya, waktu lampau dan future ke depan. Nah, di sini waktu di sini itu bukan menunjukkan ke arah keadaan sekarang gitu ya. Seperti contoh misalnya kalau kita mempelajari bahasa Inggris itu kan ada itu yang ada future tense, ada present tense, ada past tense gitu ya, tenses itu ya. Bukan seperti itu. Di sini menunjukkan time di sini, waktu di sini adalah tentang cara berpikir kita ya kan. Kalau kita melakukan hal tersebut itu sebenarnya termasuk cara berpikir yang lampau atau bahasanya itu sebenarnya kalau kita sekarang berpikirnya seperti itu sebenarnya itu adalah
pemikiran jadul lah gitu bahasanya ya. Nah, kalau yang sekarang yaitu berarti pemikiran yang saat-saat ini, tetapi kalau future itu adalah kita memikirkan di masa depan itu harusnya seperti ini gitu ya. Nah, itu tentang future gitu ya. Nah, oke. Tadi saya katakan maintenance planning scheduling itu adalah harus diawali daripada maintenance manajemen ya, maintenance manajemen ya, atau di situ di dalamnya nanti manajemen ada maintenance program ya. Nah, maintenance manajemen tadi itu kan apa namanya, setiap orang bisa membuat model macam-macam. Setiap orang bisa membuat model macam-macam, setiap perusahaan bisa membuat model macam-macam ya. Tetapi apapun bentuk atau model daripada maintenance management itu tidak lepas daripada kaidah daripada tidak lepas daripada kaidah maintenance itu sendiri, yaitu adalah ada apa? Pekerjaan tentang maintenance, yaitu yang dikategorikan dengan corrective maintenance, preventive maintenance, predictive maintenance, dan proactive maintenance. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita bahas dulu di sini. Yang pertama, ini adalah corrective maintenance di sini. Nah, apa sih maksudnya corrective maintenance? Ini saya ganti ke sini ya, ke apa namanya, ke ini corrective maintenance di sini. Nah, kelihatan ya. Nah, corrective maintenance itu posisinya di sini. Ya. Artinya apa di sini? Ya, ini. Nah, rendah. Thinking levelnya rendah. Dan kalau kita masih menjalankan corrective maintenance, itu berarti adalah cara berpikir kita di dalam menangani, mengelola kegiatan maintenance itu adalah pola penanganan yang jadul, yang dulu. Seperti itu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan corrective maintenance? Corrective maintenance di sini adalah seperti perbaikan atau services atau perbaikan lah atau servis lah ya seperti itu. Jadi kalau ada mesin rusak ya kan, ada mesin rusak terus kemudian baru dibenerin ya kan, nggak pernah di-maintain, nggak pernah dilakukan kegiatan maintenance ya kan. Kapan maintenance-nya? Udah nanti aja tunggu sampai mesinnya rusak. Nah, kalau kita memikirkan seperti itu, tunggu sampai mesin rusak ya kan, terus kemudian menunggu nanti aja begitu ya. Itu artinya kita melakukan apa yang dinamakan corrective maintenance ya. Dan kalau kita sudah melakukan corrective maintenance di sini, itu artinya adalah thinking level kita atau cara berpikir kita di dalam melakukan manajemen maintenance itu yang paling rendah. Artinya apa ya? Nggak perlu mikir ya, nggak perlu mikir bagaimana melakukan manajemen maintenance, nggak perlu mikir ya kan. Artinya apa ya, nanti aja begitu rusak di jalan diperbaiki, itu kan nggak perlu mikir ya. Nah, itu adalah corrective maintenance, itu adalah yang terendah ya. Apakah ada perusahaan yang menggunakan manajemen maintenance seperti ini? Ada yang corrective maintenance tok gitu ya, ada menunggu perbaikan mesin rusak itu ya ada ya. Nah, kemudian melangkah lebih bagus lagi. Di sini ada yang dinamakan dengan preventive maintenance di sini ya. Nah, preventive maintenance itu posisinya di mana di sini? Ya, kalau kita lihat di sini ya. Nah, artinya di sini adalah thinking levelnya ya jauh lebih bagus ya. Artinya atau jauh lebih berpikir lah ya bahasanya ya. Artinya yang sebelumnya kalau korektif itu nggak terlalu berpikir, kalau sekarang preventif di sini sedikit berpikir gitu ya. Nah, kalau kita sudah sampai situ, itu cara berpikir kita seperti ini yang preventif itu adalah tentang waktunya adalah medium antara lampau dan sekarang gitu ya. Artinya keadaan-keadaan atau zaman-zaman sekarang itu kalau kita melakukan preventive maintenance itu adalah hal yang biasa seperti ini. Nah, apa itu preventive maintenance? Preventive maintenance itu adalah preventif, menjaga supaya tidak terulang lagi. Ya, jadi karena pernah terjadi supaya nggak terjadi lagi, ya kan? Itu preventif. Ya. Kita kehujanan supaya nggak kehujanan, ya kita bawa payung. Itu preventif. Ya. Karena kita pernah mengalami. Tapi kalau kita pernah mengalami
dan kemudian kau tahu, oh iya ini harusnya seperti ini, harusnya dilakukan preventif sebelumnya, tapi nggak dijalanin, terus nunggu rusak lagi, itu tetap menjadi korektif seperti itu ya. Jadi itu preventif, itu adalah pernah terjadi, supaya nggak terjadi lagi dilakukan preventif ya. Nah kemudian lebih tinggi lagi di sini ya kan, setelah preventif, konsep yang lebih tinggi lagi di manajemen maintenance adalah tentang prediktif. Nah, kalau prediktif di sini ya kan, kita lihat di sini thinking levelnya adalah lebih tinggi. Artinya apa? Lumayan berpikir sekarang ya. Lumayan berpikir ya. Nah, tentang waktunya ini masih now sekarang ya. Jadi kalau sekarang ini, oh ya sekarang ini mau apa, manajemen maintenance seperti apa ya gitu ya. Oh harus kayak gini. Nah itu sudah mulai memikirkan ya. Nah prediktif itu apa? Prediktif itu memprediksikan. Duh, Pak, bedanya apa dengan preventif? Sebenarnya mirip-mirip, tetapi saya memberi batasan ya kan, supaya membedakan antara preventif dan prediktif ya. Kalau preventif sudah pernah terjadi dan dijaga supaya nggak terjadi lagi. Kalau prediktif adalah memprediksikan ya kan, jika sesuatu nanti terjadi bagaimana kita menanganinya. Tetapi prediksi ini ya kan, itu awalnya pernah mengalami terjadinya perbaikan atau terjadinya problem di mesin ya. Itu ya saya kategorikan di prediktif ya. Jadi memprediksikan ke depannya supaya itu enggak terulang, supaya enggak terjadi baik di tempat yang di mesin yang sama, posisi yang sama, kerusakan yang sama, atau kerusakan yang sama di mesin yang berbeda, atau kerusakan yang model-modelnya sama tetapi di tempat yang berbeda, di mesin yang sama, seperti itu. Itu namanya saya kategorikan di dalam prediktif ya. Nah, kemudian lebih tinggi lagi di sini apa? Itu adalah proaktif di sini. Nah, ini kalau proaktif di sini, ini kita tarik garis kiri di sini, itu paling tinggi. Berarti apa? Proaktif ini thinking levelnya paling tinggi. Memprediksikan paling tinggi ya. Bukan memprediksikan. Thinking level kita memikirkannya itu jauh lebih sulit. Nah, ini sudah paling tingginya ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari timelinenya, proaktif di sini adalah future. Berarti artinya apa? Kejadian yang mungkin akan terjadi di kemudian hari atau di masa yang akan datang itu bisa kita prediksikan. Nah, ini berbeda lagi, membedakan antara prediktif dan proaktif. Nah, ini hanya pembagian saya aja untuk memudahkan ya, memudahkan kita manajemen maintenance kita itu posisinya di mana gitu. Nah, bedanya apa dengan prediktif ya? Kalau prediktif tadi memprediksikan dari sesuatu yang sudah pernah terjadi ya kan, baik di tempat yang sama atau di tempat yang belum tentu di tempat yang belum pernah terjadi ya. Tetapi kalau proaktif ini benar-benar sesuatu yang belum pernah terjadi ataupun yang sudah pernah terjadi ya kan, tetapi kita asumsikan kalau nanti terjadi ya. Jadi belum pernah terjadi, kita asumsikan kalau itu nanti terjadi kerusakan, apa yang harus kita maintain. Nah, ini semuanya arahnya ke maintenance itu ya. Jadi baik korektif, baik preventif, prediktif dan proaktif itu semuanya muaranya adalah kegiatan maintenance. Ya. Jadi kalau proaktif di sini ya kan, adalah kita melakukan kegiatan maintenance terhadap suatu ya kan, kemungkinan masalah yang belum tentu terjadi. Nah, atau bisa saja terjadi tapi di tempat-tempat yang lain ya. Artinya kita memprediksikan atau memperkirakan ke depan-depannya seperti apa gitu ya. Kalau kita belajar tentang risk management ya, risk assessment gitu ya, tentang safety, mirip-mirip menggunakan proaktif ya itu di sana ya. Nah, itu adalah tentang pekerjaan maintenance ya yang berkonsep dasar korektif, preventif dan prediktif dan proaktif. Nah, kemudian
di sini ya kan, semuanya ini bermuara ke arah satu titik yang dinamakan dengan maintenance planning dan scheduling di sini. Nah, ya. Jadi baik korektif masuk ke maintenance planning dan scheduling. Baik preventif lagi, prediktif, proaktif. Ini semuanya bermuara ke arah kumpulan daripada semua aktivitas yang akan dilakukan di maintenance. Nah, inilah dinamakan dengan maintenance planning dan scheduling. Ya, jadi maintenance planning dan scheduling itu asalnya itu dari ini, dari korektif, dari preventif, dari prediktif, dan dari proaktif. Itu mengarah ke arah ke sini semua, ke arah maintenance planning dan scheduling. Nah, kemudian hubungannya apa dengan manajemen maintenance? Nah, ini saya ini lagi. Manajemen maintenance itu posisinya ada di ini. Nah, ya. Sehingga manajemen maintenance, apakah manajemen maintenance kita itu baru mengarah ke arah korektif, ataukah manajemen kita itu sudah ke korektif preventif, atau bahkan sampai prediktif, atau bahkan sudah tingkat tinggi sampai ke proaktif, ya kan? Tergantung daripada keinginan atau kebijakan masing-masing perusahaan. Nah, ini manajemen maintenance di sini. Nah, manajemen maintenance ini sudah ada, muaranya adalah membuat planning dan scheduling yang ada di sini, gitu ya. Pahami ya? Jadi ceritanya ya maintenance. Jadi kita nggak bisa membuat planning dan scheduling dengan benar kalau kita nggak mempunyai konsep bagaimana korektif, bagaimana preventif, bagaimana prediktif, bagaimana proaktif. Gitu. Terus pertanyaannya, Pak, boleh nggak kita hanya membuat planning dan scheduling itu hanya berdasarkan korektif dan preventif saja? Boleh, nggak ada masalah. Tapi ada akibatnya. Akibatnya adalah downtime-nya, breakdown-nya tentu tidak bisa kecil. Ya, kadang-kadang masih ada yang 5%, ada yang masih 10% gitu ya. Mungkin teman-teman banyak pernah berpikir nggak, ini kenapa ya downtime saya kok nggak bisa turun-turun lagi ya? Gitu. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah mungkin kita masih berkutat di area korektif dan preventif saja, belum mengarah ke prediktif dan ke proaktif. Seperti itu. Kemungkinan dari pengalaman saya itu seperti itu. Jadi kita belum sampai ke prediktif, belum sampai ke proaktif, fokusnya ke preventif terus. Ya kan? Terus kita berharap downtime kita turun sampai ke level katakanlah 1% atau di bawah 1% gitu ya. Itu kemungkinan untuk mendapatkan seperti itu adalah apa namanya? Susah sekali ya. Mungkin bisa dapat ya, tetapi itu mungkin kebetulan, untung-untungan saja ya. Jadi suatu saat nanti pasti akan naik lagi karena kita masih menjalankan korektif dan preventif saja ya. Oke ya. Nah, dari planning dan scheduling ini tadi yang saya katakan downtime-nya tadi, ini mengarahnya ke arah ke sini. Nah, mengarahnya ke sini. Nah, semuanya bisa diukur, ya kan? Apakah ngukurnya dengan breakdown, ya breakdown rasio, atau cuma breakdown time. Oh, 1 bulan ini breakdown-nya 1000 jam. Oh, bulan bulan lalu, 2 bulan yang lalu itu 850 gitu ya. Situ. Semuanya bisa diukur ya. Ataukah kita menggunakan sudah parameter OEE. Nah, ini sudah lebih tinggi lagi ya yang digunakan oleh TPM. Oh ya, OEE-nya sekian, sekian persen. 70% atau 72% atau wah sudah sangat bagus 82% atau cuma OE-nya bahkan cuma 50 atau 40. Nah, ini ya. Atau kita mempunyai ukuran MTBF, mean time between failure ya, atau MTTR ini, mean time to repair. Nah, ini dibahas lebih detail di ini nih, di TPM ya. Jadi intinya di sini ingin saya sampaikan manajemen maintenance akan menghasilkan yang tadi indeks-indeks tadi ya. Terus kemudian manajemen maintenance juga apa namanya menjadi dasar pembuatan dari maintenance maintenance planning dan scheduling ya.
Nah, kemudian yang di bawah ini apa ini? Nah, ini ya di bawah ini. Nah, ini apa ini? Ini adalah ilmunya. Jadi kalau ilmunya hanya menggunakan yang tadi masa lampau dan juga cara berpikirnya itu apa namanya ringan, nggak usah terlalu banyak mikir, itu ilmunya itu seperti Nike. Nah, apa itu? Just do it, gitu ya. Nike itu kan slogannya kan just do it, kerjain saja. Nah, gitu kan. Nunggu maintenance enggak usah. Nanti kalau problem rusak kerjain aja. Nah, itu konsep pembelajarannya adalah materinya ya kan, ilmunya itu ya just do it aja, kayak Nike itu aja gitu ya. Nah, tapi kalau sudah preventif, prediktif itu sudah bisa menggunakan maintenance management ya. Tapi kalau kita sudah mulai memprediksikan ya kan, sudah mulai sedikit proaktif, nah, kita nggak bisa menggunakan maintenance management saja, tapi harus menggunakan TPM di sini ya. Kemudian lebih tinggi lagi proaktif ya kan, kita tidak hanya bisa melakukan TPM tapi juga harus menggunakan tambahan konsep yang dinamakan dengan RCM atau Reliability Center Maintenance ya. Nah, ini adalah kurang lebih histori atau apa ya, cerita tentang bagaimana kita membuat maintenance planning dan scheduling gitu ya. Cukup lama ya saya jelasin yang ini ya, maintenance planning dan scheduling ya. Nah, ini yang apa namanya harus kita pahami ya kan tentang maintenance planning dan scheduling ya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin ditulis sekarang ini ya sebelum bergeser ke slide berikutnya. Ini mumpung di slide ini yang di sharing kita malam ini adalah ini yang paling penting di sini ya, maintenance planning dan scheduling ini ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke. Setelah kita mengetahui alur cerita daripada membuat planning dan scheduling seperti apa, nah kita sekarang sedikit mundur ke belakang, ya kan? Maintenance planning dan scheduling itu munculnya daripada maintenance management, dan di dalam manajemen itu ada maintenance programnya. Nah, sekarang kita belajar tentang maintenance program, ya. Maintenance program yang nanti di dalamnya ada maintenance planning dan scheduling, gitu ya. Oke. Maintenance program. Jadi maintenance program itu adalah suatu program atau suatu aktivitas atau suatu model ya. Bagaimana kita membuat tahapan-tahapan di dalam program maintenance kita ya. Nah, di dalam program maintenance ini ada salah satu teori ya yang sangat praktikal ya, sudah pernah banyak dijalankan di banyak perusahaan, yaitu kita harus membuat namanya maintenance regulation. Ya, apa itu maintenance regulation? Maintenance regulation itu adalah aturan maintenance ya. Ini kalau saya baca ya di sini, apa aturan maintenance itu adalah aturan-aturan yang dibuat agar mesin dapat beroperasi dengan normal sesuai dengan fungsinya ya. Tujuannya adalah agar kondisi yang ditetapkan demi terjaminnya pengoperasian mesin dapat selalu terpenuhi dan terjaga dengan baik ya. Ini contohnya aja ya, biasanya kalau ada contoh langsung memahami ya. Jadi contoh daripada maintenance regulation itu adalah aturan tentang pengecekan ya. Pengecekan level oli, temperatur, apalagi suhu, temperatur ya, terus kemudian pengecekan yang lain lah ya, seperti itu panas, seperti getaran dan sebagainya ya. Terus apalagi visual seperti itu. Nah, kemudian aturan berikutnya adalah pembersihan. Pembersihannya aturannya seperti apa? Kemudian penambahan oli, grease, terus kemudian penambahan yang lain-lainnya ya. Kemudian ada penggantian, ada grease, oli, seal, bearing, rantai dan sebagainya. Atau aturan tentang pengasahan seperti itu ya. Oke. Nah, caranya bagaimana ya? Atau saya langsung lompat aja ya. Saya langsung lompat supaya tahu ya apa namanya maintenance regulation itu seperti apa. Ini langsung saya lompat, nanti saya mundur lagi ya. Nah, ini contohnya maintenance regulation ya. Saya jelaskan sedikit ya di sini.
Nah, yang di atas ini adalah dokumentasi nih. Ini dokumentasi ini, ya. Nomor nomor prosedur, nomor regulasi, siapa yang buat, kemudian prosesnya apa, areanya mana dan sebagainya ya. Silakan nanti ini ya dikembangkan sendiri kan. Nah, yang paling penting adalah di bawah. Nah, ini yang dinamakan dengan maintenance regulation ya. Nah, maintenance regulation itu fokusnya ada di sini. Pertama adalah nomor urutan, ini silahkan ya, nomor 1, 2, 3 ya kan. Terus kemudian nama mesinnya. Nama mesinnya apa? Ini contoh ada pompa Warman, ada pompa air panas, ada konveyor pencucian rumput laut dan sebagainya. Nah, kemudian adalah berikutnya adalah nomor mesin, silakan optional aja. Silakan dikasih diberi nomor sesuai dengan standar penomoran masing-masing ya. Kemudian ada lokasinya. Nah, lokasinya ada di mana? Kemudian aturan perawatannya. Nah, ini aturan perawatan. Ini yang dinamakan dengan aturan perawatan atau regulasi maintenance ya. Contoh misalnya nih, pompa Warman. Pompa Warman itu pompa ini ya, pompa air ya. Nah, apa yang perlu dirawat di sini? Pertama, pengecekan kopling, terus kemudian pengecekan blend packing, kemudian penambahan grease dan biring, grease pada biring. Nah, ini adalah aturannya. Nah, di dalam aturan di sini itu ada frekuensinya. Ya, misalnya frekuensinya apakah dia harus dicek 1 minggu sekali, ataukah pengecekannya itu 1 minggu sekali juga, atau penambahan grease-nya itu 2 minggu sekali, dan sebagainya. Ini nanti bisa diteruskan di di listing di bawah-bawahnya di sini ya. Ini ada nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan sebagainya. Ini juga ditulis di sininya ya. Nah, demikian juga dengan mesin-mesin yang lain di sini ya. Ini mesin yang lain, ada konveyor nukol, ada konveyor reaktor nukol dan sebagainya. Di sini juga para aturan perawatannya ditulis di sini. Nah, ini yang dinamakan dengan regulasi maintenance atau aturan maintenance di sini. Nah, cara membuatnya bagaimana? Nah, ini tadi ini kita di sini cuma sekilas ya, sekilas tentang regulasi maintenance itu seperti ini gitu ya. Nah, kemudian cara membuatnya bagaimana? Cara membuat regulasi maintenance-nya ini kita setback ke belakang sedikit. Nah, ini. Nah, konsep daripada pembuat aturan maintenance atau regulasi maintenance itu pertama adalah dari acuan. Nah, di sini ya. Kita lihat di sini sebentar. Dari acuan. Acuannya macam-macam ya. Bisa dari buku manual. Nah, biasanya kan ada tuh di buku manual kan. Oh, ini harus diganti olinya harus diganti 3.000 jam. Oil filternya harus diganti berapa lama lagi dan sebagainya ya. Terus kemudian dari acuannya dari katalog. Dari katalog ya. Kalau buku manualnya biasanya kalau manual mesin kan dari mesinnya. Kalau katalog dari buku-buku spare partnya, misalnya biring, terus kemudian ada rantai, ada itu ada peralatan-peralatan yang lainnya. Nah, itu bisa lihat dari katalog. Kadang-kadang pembuat mesin katalog daripada bagian-bagian mesin yang dia buat itu langsung diberikan sekalian. Nah, itu katalog ya. Atau acuannya dari prinsip engineering. Nah, apa itu prinsip engineering? Prinsip engineering adalah prinsip dasar daripada mekanisme maintenance. Nah, ini dibahas banyak ini di maintenance management atau di TPM ya. Prinsip engineering atau prinsip dasar. Jadi prinsip dasar daripada kondisi dasar mesin itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita masih ingat ada 3 kondisi dasar mesin apa itu? Ilmu dasar maintenance ada 3 kondisi dasar mesin apa masih ingat itu? Cleaning, lubricating dan tightening ya, ada 3 ini kan ya. Pembersihan, pelumasan dan pengencangan. Jadi sebenarnya maintenance itu fokusnya cuma 3 di sini aja.
pembersihan, pelumasan, dan pengencangan seperti itu ya. Nah, kemudian regulasi maintenance di sini selain bertolok ukurnya atau acuannya itu dari acuan, pembuatannya ini juga dari prosesnya. Nah, ini yang kadang-kadang terlewat ya. Ini akan saya jelaskan sekilas ini ya tentang di sini. Nah, proses di sini ini menambahkan dari acuan yang ada, acuan di sini. Kalau acuan tadi kan dari manual dan sebagainya. Nah, ditambahkan lagi regulasi itu ditambahkan dengan proses yang kita inginkan. Contoh misalnya ada tujuan tertentu di dalam proses. Ya. Misalnya apa tujuan tertentu? Misalnya gini ya. Misalnya tentang pengecekan ampere motor gitu ya, ampere motor. Motor kan bekerja ada arus listriknya ya. Ketika arus listriknya itu semakin biasanya misalnya 30 ampere gitu ya. 30 ampere. Terus dia semakin hari kok naik terus 30,5, 31, 32, 33. Nah, itu berarti adalah abnormal. Ini kalau tidak segera ditangani akan naik lama-lama putus. Nah, kalau sampai putus motornya terbakar. Nah, berarti kita ada tujuan tertentu supaya bagaimana caranya supaya motor tersebut tidak terbakar. Ya, caranya bagaimana? Harus dicek dengan berkala. Ya. Misalnya diceknya berkalanya ada 1 hari sekali, 1 bulan sekali, ada 1 bulan sekali, ada 1 minggu sekali, ada 1 1 jam sekali, ada yang 1 jam sekali dicek itu ada. Karena apa? Untuk menghindari supaya kalau ada trouble di motor itu enggak mengganggu proses keseluruhan. Nah, ini saya pernah diskusi dengan suatu area, ada satu perusahaan pabrik susu itu ya, susu pengolahan, ada yang ada pasteurisasi, ada apa itu istilahnya itu ya. Nggak begitu tahu saya di situ ya. Itu dia pengecekan ampere motor itu 1 jam sekali. Kenapa? Untuk menghindari ada tujuan tertentu, untuk menghindari kalau motornya terbakar, kita bisa menyelamatkan terlebih dahulu proses yang kita sudah jalankan. Nah, itu adalah tujuan tertentu di situ ya. Nah, kemudian ini ada tujuan tertentu ya. Kemudian ada tentang quality. Nah, ada tujuan tertentu, ada proses tertentu tentang quality. Misalnya quality-nya ingin dijaga. Kalau kualitinya ingin dijaga seperti ini, ya kan, saya harus melakukan regulasi tambahan seperti ini. Ya, kalau kualitinya nggak ingin yang seperti yang kita inginkan, itu mungkin nggak akan ditambahkan ke regulasi maintenance seperti itu. Ya. Atau proses di sini dari lingkungan. Nah, ini ada juga dari lingkungan di sini ya. Contoh misalnya nih ya. Contoh misalnya tentang ini kompresor gitu ya, kompresor. Kalau hanya berdasarkan dari manual book ya kan, kompresor itu dibersihkan atau diganti oil filternya mungkin 3.000 jam, running 3.000 jam. Tetapi ada kalanya ya kan, ini nggak sampai 3.000 jam itu sudah rusak. Mengapa kok bisa rusak? Karena lingkungannya sangat berdebu. Gitu ya. Lingkungannya sangat berdebu. Misalnya pabrik tepung, pabrik semen, atau pabrik-pabrik kapur-kapur gitu ya. Atau pabrik-pabrik yang berdebu lah. Nah, itu tidak boleh hanya mengandalkan di acuan yang ada di katalog atau manual book saja. Tidak boleh. Harus melihat dari lingkungan yang ada. Ya. Demikian pun sebaliknya kalau misalnya ada kompresor, contohnya sama ya kompresor tadi, tetapi difungsikan di tempat yang sejuk, debunya tidak ada, misalnya kalau di sini ya di Puncak, di Lembang gitu ya, tempat pengolahan susu di Pangalengan sana ya, yang debunya kecil banget, mungkin bisa jadi air filternya ya, air filternya yang ada di kompresor itu 3.000 jam itu sangat bersih masih.
Jadi kalau 3.000 jam masih bersih, ya bisa diperpanjang. Ya, itu yang dinamakan dengan tambahi dengan kepentingan proses, yaitu tentang lingkungannya bagaimana ya. Nah, sehingga apa? Ketika kita sudah mempunyai dasar dari acuan, ya, dan dari proses, nah ini digabungkan masuk ke sini, membuat apa yang dinamakan dengan regulasi maintenance. Ya, ini adalah cara kita membuat aturan maintenance atau regulasi maintenance itu dari situ ya. Dipahami ya ini tadi ya. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti yang tadi kita sudah bahas di sini gitu ya. Oke ya. Oke, lanjut. Ya, nanti kalau ada pertanyaan langsung ditulis saja dulu di chat itu ya. Nah, berikutnya adalah setelah kita mempunyai maintenance regulation atau aturan maintenance ya. Berikutnya adalah prosedurnya bagaimana nih, ya kan? Jadi prosedur untuk menjalankan maintenance itu seperti apa? Ini kita bisa baca di sini ya, maintenance prosedur. Maintenance prosedur adalah prosedur-prosedur atau langkah demi langkah pekerjaan yang harus dijalankan pada saat melaksanakan pekerjaan maintenance. Ya. Ya, tujuannya apa? Ini kita lihat tujuannya ya. Agar step-step pekerjaan maintenance dilakukan secara bersama, dikerjakan secara sama dan seragam meskipun orang yang melakukannya berbeda. Jadi sebenarnya prosedur di sini ini untuk menyamakan pekerjaan atau aktivitas daripada maintenance itu sendiri ya. Contoh daripada prosedur maintenance misalnya ya, prosedur pengecekan oli, prosedur pembersihan, prosedur penambahan dan sebagainya ya. Ini contohnya aja ya langsung ya. Ini langsung aja ini, nanti kita balik lagi di sini. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya apa ini? Oh, contoh dari prosedurnya adalah penambahan grease pada bearing ya di sini ya. Contohnya pastikan pompa dalam keadaan hidup ya, karena memberikan grease pompanya harus hidup ya. Buka penutup pembuat grease di tengah bagian bawah, melalui pel grease, tambahkan grease dengan menggunakan pompa grease dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang dinamakan maintenance procedure ya. Cuma ini kadang-kadang memang antara perlu atau tidak ini optional ya. Jadi kalau ada di teman-teman itu departemen maintenance-nya itu ada 2 orang, 3 orang, bahkan ada yang 1 orang, ya nggak usah prosedur lah ya. Karena apa? Caranya kita juga sudah tahu dan nanti berikutnya yang menjalankan kita sendiri, bukan orang lain. Jadi pasti caranya sama. Ini jadi optional. Nah, ini akan mudah, akan kelihatan manfaatnya kalau personil maintenance kita itu 10 orang, 15, atau saya pernah memberikan training di perusahaan semen itu sampai anggota maintenance 30 orang. Nah, ini perlu maintenance prosedur ya kan, untuk membuat supaya kalau nanti ada anggota maintenance melakukan maintenance itu bisa seragam. Jangan nanti melakukan grease, memberikan greasing ya kan. Ada yang caranya itu langsung dituang, ada yang ngambil langsung di satu sendok langsung diteplokin kayak gitu, atau ada yang ngasihnya sedikit-sedikit. Nah, ini kan beda-beda cara-caranya ya. Jadi maintenance prosedur di sini fungsinya adalah untuk menyamakan supaya maintenance prosedur yang ada itu dapat sama gitu, seperti itu ya. Ini contohnya maintenance prosedur seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ke halaman sebelumnya. Nah, cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya mirip-mirip dengan regulasi tadi ya. Bedanya adalah kalau tadi regulasi itu ada proses di samping kanan, di sini kalau prosedur itu hanya dari acuan. Ya, berasal dari acuan, tidak dari prosesnya ya. Nah, acuan ini diambil dari mana? Sama buku manual, ya kan? Katalog, dan yang berikutnya adalah aturan maintenance yang tadi, yang barusan kita buat sebelumnya tadi, regulasi maintenance. Jadi regulasi maintenance atau aturan maintenance yang tadi kita buat selanjutnya dijadikan dasar untuk membuat
prosedur. Nah, ini adalah seperti itu ya. Jadi kalau ini sudah ada, masuk ke mesinnya, kemudian bisa membuat maintenance prosedur di sini ya. Gampang kan? Ini adalah tentang maintenance prosedur seperti itu. Ini tadi hasilnya seperti ini ya. Oke, nah itu tadi yang dinamakan program. Jadi program maintenance itu seperti itu. Jadi program maintenance terdiri dari maintenance regulation dan maintenance prosedur ya. Program maintenance itu merupakan bagian daripada konsep besar manajemen maintenance yang besar gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya setelah kita mempunyai maintenance program, selanjutnya kita rencanakan planning. Nah, kita planningkan di sini ya. Nah, apa maksudnya di sini? Apa langkah-langkahnya apa ya? Ini. Nah, kita lihat di sini ya. Maintenance planning. Maintenance planning atau perencanaan maintenance adalah suatu perencanaan tentang waktu pelaksanaan kegiatan maintenance. Ya. Tujuannya apa? Agar jadwal perawatan yang telah ditetapkan pada aturan maintenance dapat terlaksana tepat waktu. Gitu ya. Oke. Nah, perencanaan maintenance dibuat berdasarkan aturan maintenance, jadwal produksi, dan jumlah tenaga maintenance. Ya, jadi perencanaan maintenance jangan seenak-enaknya orang maintenance, tapi harus juga dilihat dari ini jadwal produksi. Pak, nggak pernah berhenti Pak, 24 jam. Ya, berarti artinya apa? Ya, produksinya jalan terus. Kalau jalan terus, bagaimana kita merencanakannya? Nggak bisa Pak, ini harus stop. Ya, ini harus diatur. Intinya di dalam kita membuat planning maintenance harus melihat jadwal produksi, harus melihat aturan maintenance di sini, dan juga melihat jumlah tenaga maintenance yang akan menjalankannya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini apa namanya pembagiannya ya. Ada tahunan, ada bulanan, mingguan, harian, ada bulanannya ada 3 bulanan, sebulan dan sebagainya. Ini saya pikir gampang. Tapi yang paling penting adalah masih ingat dari pembelajaran tadi yang di depan tadi, maintenance planning di sini awalnya adalah dari mana tadi kita lihat sebentar di sini ya. Kita balik lagi ini. Nah, maintenance planning itu awalnya adalah dari di sini. Ya. Ketika sudah mendapatkan yang ini tadi, baru kita bisa menentukan, oh ini maintenance seperti ini 3 bulan, oh ini 1 bulan, oh ini cukup 6 bulan sekali, gitu ya. Gitu ya. Nah, sehingga tadi kita sudah punya tadi, tinggal memplanningkan di sini. Mana tadi? Nah, diplanningkan di sini. Apakah itu di tahunan, bulanan, mingguan, harian, dan sebagainya. Oke, ya. Nah, konsep pembuatannya bagaimana? Sama seperti prosedur tadi ya, hanya berdasarkan dari acuan dari sini. Ya, langsung masuk ke mesin. Ya, acuannya apa saja? Dari jadwal produksi, dari aturan maintenance, dan dari jumlah tenaga kerjanya untuk membuat perencanaan maintenance. Mudah kan? Nah, intinya yang di depan tadi, begitu kita tadi sudah menguasai konsep di depan tadi, memahami apa yang saya sampaikan di depan tadi, ini di sini-sininya kita akan mudah menggabungkan cerita daripada planning dan scheduling itu seperti apa gitu ya. Oke. Nah, tadi planning ya kan. Nah, sekarang berikutnya adalah scheduling. Cara schedulingnya seperti apa gitu ya. Nah, ini kalau saya pikir semua orang maintenance tahu ini. Oh, jadwal maintenance, Pak. Nah, ini biasanya orang maintenance seperti itu ya, jadwal maintenance. Betul. Schedule maintenance kan jadwal maintenance. Nah, ini seperti ini. Tetapi yang perlu diingat, jadwal maintenance ini bukan sekonyong-konyong kober keluar. Dasarnya, alur ceritanya keluarnya dari mana? Yang tadi saya ceritain itu. Jadi jangan sampai nanti ini kenapa kok 1 bulan sekali? Kok nggak 2 bulan sekali? Kenapa ini kok 1 minggu sekali? Kenapa kok ini harian? Nah, ya, jangan dari sononya seperti itu Pak, dari saya masuk juga seperti ini Pak. Nah itu
berarti kita tidak memahami konsep manajemen maintenance dengan baik seperti itu ya. Ini adalah tentang maintenance apa namanya scheduling di situ ya. Ini kalau contoh di sini ya kan, itu maintenance planning-nya itu jadi nih apa itu kurang. Nah, W1, W3, W1, W3 ya. W1, W3 berarti artinya apa ini? Ini tentang 2 mingguan. 2 mingguan ya. Nah, ini hanya tanda-tanda saja nih, lingkaran-lingkaran ini tanda untuk menunjukkan bahwa ini ada maintenance-nya di tanggal ini ada, ini ada. Nanti tanggalnya biasanya kalau ini ada di sini, oh ini tanggal misalnya tanggal 5 gitu ya. Ini tanggal 5. Tulis 5. Dan, oh ini juga tanggal 5 ini. Oh ini ada perintah lagi ini tanggal 5, ini tanggal 5 gitu ya. Jadi bukan dicentang saja biasanya, tapi di situ ada tanggalnya, menunjukkan bahwa di situ tanggal sekian itu apa namanya dilakukan kegiatan perawatan maintenance ya. Oke, nah kemudian setelah maintenance apa tadi namanya scheduling ya, itu adalah maintenance checklist. Nah, apa itu maintenance checklist atau recording? Nah, apa itu? Suatu sistem kontrol dalam pelaksanaan kegiatan maintenance ya. Tujuannya apa? Agar perencanaan maintenance yang telah ada dibuat dapat dipastikan dan dilaksanakan dengan tepat waktu lah, bahasanya seperti itu ya. Nah, ini contohnya ke sini langsung dulu aja. Nah, ini ya. Ada yang saya conteng-conteng seperti itu, ada langsung ada tadi tanggalnya. Itu boleh-boleh aja ya. Nah, silakan di sini diaturnya. Balik di sini cara pembuatannya adalah dengan berdasarkan acuan yang ada di sini. Nah, acuan yang ada itu dari mana? Dari perencanaan maintenance atau jadwal perencanaan maintenance. Nah, mudah kan alur ceritanya seperti itu ya. Lanjut. Nah, berikutnya tadi maintenance checklist, maintenance record tadi ya. Maintenance record itu apa? Maintenance record adalah data ya. Kumpulan data. Jadi kumpulan data dari keadaan suatu mesin. Keadaan suatu mesin yang didapatkan pada saat apa? Pada saat dilakukan kegiatan maintenance di situ ya. Contoh di sini record tentang suhu mesin chiller, record tentang tekanan angin yang mensuplai mesin inspection dan sebagainya ya. Contohnya aja langsung. Nah ini contohnya ini. Misalnya ini ada 2 checklist tentang checklist pengukuran kecepatan kesedotan filter fan. Nah, itu ya. Jadi yang diukur adalah kecepatannya, kecepatan sedotannya. Ini yang diukur ada 2, adalah speed dan suhunya. Nah, ini bisa ditulis di sini nih. Misalnya ini speednya misalnya 35. Suhunya, suhunya normal ini 29. Tanggal 2 bagaimana? 36 ini. Nah, suhunya berapa? 30. Hari tanggal 3 bagaimana? Oh, turun ini 34. Suhunya berapa? Oh, turun juga 28. Nah, gitu ya. Terus diisi terus tiap hari di sini ini record ya. Situ. Nah, nanti dari sini kemudian dimasukkan ke grafik seperti ini. Nah, tujuannya recording di sini adalah untuk melihat apakah di sini grafiknya itu stabil ya, ataukah trennya naik, nah, ataukah trennya turun. Nah, sebenarnya maintenance record ini adalah fungsinya untuk melihat, mengontrol secara timeline yang lebih panjang untuk mendeteksi lebih awal apakah mesin tersebut itu apa namanya akan sudah berjalan dengan stabil ataukah terjadi penurunan atau apa namanya
apa itu namanya penurunan atau kenaikan seperti itu ya. Nah, kemudian cara pembuatannya sama, ini hanya berdasarkan dari satu acuan ya di sini. Ini hanya berdasarkan satu dari acuan ya. Ini ya bisa dari jadwal perencanaan maintenance atau dari buku manual mesin seperti itu ya. Oke, ya. Ini tentang maintenance record. Nah, ini contohnya yang tadi ya. Nah, kita sudah konsep besar daripada maintenance planning dan scheduling ya, dari maintenance program tadi sudah kita bahas dengan rinci ya di situ ya. Oke, berikutnya adalah mendokumentasikan ya. Dokumentasi daripada pekerjaan maintenance planning dan scheduling dan maintenance pembuatan daripada maintenance program tadi ya. Ya. Oke, yang pertama adalah tentang quantity management. Sorry, ada 4 di sini, yaitu quantity management, ada quality management, ada mesin performance, ada maintenance report di sini ya. Nah, yang pertama di sini adalah quantity management di sini ya. Nah, ini kalau saya ambilkan daripada konsep manajemen maintenance yang saya buat di sini artinya quantity management itu apa? Ya kan, quantity management di sini adalah bagaimana kita mengelola kegiatan daripada prevention management. Ini ada dari manajemen maintenance ya. Oke, lanjut. Ini latar belakang baca saja nanti ya. Nah, quantity management system di sini itu arahnya adalah untuk melihat apakah jumlah orang yang kita miliki dengan jumlah mesin yang ada itu balance atau tidak gitu ya. Ataukah cukup atau tidak lah, bahasanya seperti itu ya. Nah, kemudian caranya bagaimana? Ya kan? Caranya adalah dengan membuat apa yang dinamakan dengan matriks skill ya, matriks skill gitu ya. Ini mungkin banyak perusahaan sudah pernah membuat seperti ini, matriks skill gitu ya. Atau kalau saya namakan flexibility metric. Nah, ini boleh ya, namanya berbeda-beda ya. Nah, ini salah satunya membandingkan ya kan antara skill daripada teknisi terhadap mesin, terhadap kesulitan atau tingkat kesulitan daripada menghandle mesin seperti itu ya. Nah, ini pertama harus dilihat daripada klasifikasi daripada technical skill-nya dan juga daripada tingkat kesulitan mesinnya di sini ya. Ini saya bahasa saja nanti ini ya, akan saya jelaskan langsung di sini. Nah, di sini ya. Jadi yang pertama adalah kita membuat daftar nama-nama yang akan kita asesmen atau anggota maintenance kita itu apa siapa saja gitu ya. Ini contohnya misalnya di sini nih. Nih misalnya ada Wahyu ada Wahyu, ada Roni, ada Umar, ada Purnomo, ada Heri, ada Eman gitu ya. Ada 6 orang ya. Nah, kita asesmen ya kan kemampuan mereka dalam menghandle mesin-mesin yang ada. Nah, mesin-mesin yang ada ini ada apa saja? Ini contoh misalnya nih ya. Ada mesin coriveting, ada mesin bonding, ada mesin heat sealing, ada spot welding dan seterusnya. Seterusnya ya. Terus kemudian kita assessment satu-satu ya. Misalnya nih ya. Gambar apa ini warnanya nih? Misalnya ini aja pen aja.
Misalnya ini, Wahyu itu terhadap core riveting berapa? Oh, ini 4. Artinya apa? Ini bisa mengoperasikan, melakukan maintenance, dan melakukan troubleshooting. Di sini ya. Roni, bagaimana? Oh, 4 juga. Oh, Umar, oh 3. Lebih 3. Apa 3 itu di sini? Hanya bisa mengoperasikan dan melakukan maintenance, tapi tidak bisa melakukan troubleshooting. Seperti itu ya. Demikian pun juga dengan Purnomo, Heri, semua kita assessment. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa di core riveting di sini yang paling bisa adalah nih, ya kan? Roni dan Wahyu. Yang paling tidak bisa adalah ini Eman ini tadi ini ya. Ini. Nah, ini paling tidak bisa. Nah, terus kemudian dijalankan semua di sini, ya, dijalankan semua. Sampai semua di sini lengkap. Nah, ini yang dinamakan dengan skill metric untuk melihat apakah anggota maintenance kita banyak yang bisa atau banyak yang tidak bisa. Nah, arahnya ke sana ya. Nah, setelah semuanya kita assessment akan muncul di sini, ada 2 di sini ya. Kita lihat di sini ya. Ini. Nah, di sini ini tentang kemampuan dari menghandle mesin di sini ya. Ini kalau kita lihat yang paling tinggi yang ada warna hijau ini, ya, itu adalah mesin bonding. Artinya apa? Semua orang teknisi yang ada itu hampir semuanya bisa menjalankan maintenance terhadap mesin bonding ya. Tetapi yang paling jelek di sini apa itu? Ini 63% ini kita lihat di sini ya. Nih. Nah, ya. Mesin spot welding. Ini adalah mesin yang paling sedikit orang bisa gitu ya. Nah, kita lihat di sini, loh ini yang bisa cuma cuma 1 orang nggak taunya di sini ya. Apa ini ya. Nah, yang lainnya nggak bisa. Ya, sehingga apa? Dari sini kita bisa di cross check apakah memang spot welding itu kerusakannya tinggi enggak? Kalau tinggi, oh berarti berhubungan sama dengan yang ini, gitu ya. Oke, nah kemudian di sini, nah ini juga ini apa? Loh ini berarti teknisi yang paling bisa itu adalah Roni ya, dari 6 orang yang ada ya gitu ya. Nah, kemudian yang paling tidak bisa siapa? Ini. Siapa? Eman. Nah, dari sini kita bisa melakukan action plan ya kan bahwa oh ya ini Eman harus di-increase harus dinaikkan skillnya supaya kemampuan mentornya itu bisa kita tingkatkan seperti itu ya. Nah, ini contoh daripada skill metric. Nah, terus hubungannya apa tadi dengan jumlah orang? Nah, di sini kita akan lihat apakah sebenarnya kita itu kekurangan orang ataukah apakah kita kekurangan jumlah orang yang pinter ataukah sebenarnya kita itu memang kurang orang. Nah, kalau kita setelah assessment di sini banyak yang merah, gitu ya, banyak yang dapat assessmentnya dapat angka 2, berarti sebenarnya bukan kurang orang, tetapi orang yang ada kurang cakap di dalam melakukan kegiatan maintenance. Nah, action plan-nya apa? Lakukan training, ya kan? Lakukan lakukan pembelajaran, bisa on job training dan sebagainya ya. Itu arahnya ke sana. Ini untuk mengobservasi apakah jumlah orang kita itu di dalam maintenance itu berlebihan atau kekurangan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut diskusi kita. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, dibaca saja nanti. Oke, ini juga nih, kalau ini tentang tingkat kesulitan mesin, mirip-mirip juga. Nah,
hasil daripada tadi pekerjaan maintenance tadi ya kan, kemudian dihitung dalam seminggu. Nah, ini ada diperlukan effort khusus, ini ada admin maintenance ini ya untuk menghitung. Misalnya nih, hari dalam seminggu itu 45 jam. Ya, jam kerjanya ya. Meskipun batasnya seminggu 40 jam ya, berarti dia lembur 5 jam satu minggu. Nanang 50 jam. Edi 55 jam. Nah, ini dari data di sini kita bisa lihat sebenarnya. Jadi sebenarnya ini orang maintenance ini kelebihan lemburnya itu hampir semuanya lebih. Hanya satu orang aja, Wawan ini, ya kan, yang nggak lembur dalam minggu itu, gitu ya. Nah, bisa jadi, tapi ada yang komplain ya. Nah, itu sebenarnya ini Pak, apa namanya, bisa-bisanya mereka aja mau maintenance sendiri, mau lembur sendiri, ya itu bisa. Nah, tetapi kita harus bersifat subjektif di dalam, kita harus bersifat objektif dalam melakukan assessment terhadap apa namanya untuk melihat dalam menjalankan skill metric tadi ya, gitu ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah quality management. Nah, sini. Apa itu quality management di sini? Nah, ini berikutnya ya. Di sini tetap di dalam tahapan maintenance management yang ada berhubungan dengan tadi maintenance planning dan scheduling ya. Oke, lanjut. Ini bahasa saja, nanti ini latar belakangnya. Nah, goals-nya adalah quality management system di sini adalah mesin beroperasi normal sampai dengan periode maintenance berikutnya ya. Jadi maintenance sekian tanggal 5. Oh, maintenance berikutnya tanggal 5 bulan depannya. Dari antara tanggal 5 bulan sekarang sampai dengan 5 bulan depan itu mesin tidak boleh bermasalah di item yang sama, di kejadian yang sama. Kalau bermasalah kan berarti artinya maintenance-nya gagal. Nah, ini yang dihitung, itu yang dinamakan dengan quality management, quality maintenance system seperti itu ya. Nih, nah di dalam mengukurnya ada dua, yaitu indeksnya yaitu adalah maintenance accuracy ratio. Apa itu? Ya di sini kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat di sini. Baca saja ya ininya ya. Akurasi. Maintenance akurasi rasio itu adalah ketepatan orang maintenance menjalankan tugas-tugas maintenance yang sesuai dengan tanggalnya. Misalnya contoh nih ya, misalnya ini yang paling tinggi siapa ini ya? Wawan ya, 99% ya, hampir 100%. Dalam minggu itu, Wawan itu mempunyai tugas maintenance itu sebanyak 100 pekerjaan. Nah, kan 100 pekerjaan tadi kan ada waktunya tuh. Oh, ini ada waktunya, ada tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 gitu ya. Nah, kalau 99% artinya apa? Dari 100 pekerjaan tugas maintenance tadi itu 99%-nya itu tepat waktu. Hanya satu pekerjaan aja yang meleset. Harusnya tanggal 5 jadi tanggal 6 gitu ya. Itu yang ini contoh daripada ini tadi pemahaman tentang maintenance accuracy ratio ya. Ini contoh yang di Wawan ini. Sorry, jangan merah, bagus merah ya. Sebentar. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang paling jelek siapa ini? Nah, ini paling jelek. Paling jelek adalah siapa? Nanang. Nah, artinya apa di sini? Akurasinya jelek banget. Dari 100 pekerjaan maintenance, 70%-nya benar, 30%-nya salah. Artinya salahnya itu harusnya tanggal 5 dikerjain tanggal 6. Harusnya tanggal 10 dikerjain tanggal 12. Atau mundur. Harusnya tanggal 10, tanggal 9 dijalanin. Nah, itu sudah akurasinya sudah meleset di situ ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, keduanya adalah quality ratio. Kalau tadi adalah akurasi rasio, ya. Yang ini adalah quality ratio. Nah, langsung saja ini artinya apa di sini. Nah, ini yang paling jelek siapa nih? Wawan. Nah,
Quality-nya bagaimana? 75%. Artinya apa? 25%-nya apa yang dilakukan itu fail semua. Jadi artinya apa? Tadi ada 100 pekerjaan aktivitas maintenance, 25%-nya itu belum sampai maintenance berikutnya, sudah fail, sudah rusak lagi mesinnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang paling bagus apa di sini? Nah, ini paling bagus adalah Wawan Nanang 100%. Artinya apa? Semua semua maintenance yang dilakukan, ya kan, itu sampai periode maintenance berikutnya tidak pernah rusak. Nah, itu adalah maintenance quality ratio di sini ya. Nah, kalau digabungkan ini adalah ada akurasi dan ada quality. Ini saya ambil contoh yang ekstrim 2 aja ya. Ini kita lihat di sini ya. Dan 2 aja ini. Nah, 2 di sini ya. Nanang dan Wawan. Nah, di sini. Nanang bagaimana? Akurasinya 70%. Tapi kualitinya 100%. Artinya apa? Pekerjaan maintenance-nya dia akurasinya, ketepatannya itu hanya 70%. 30%-nya itu menyimpang. Tetapi apa 70% yang dijalankan itu semua kualitasnya 100%. Artinya apa? 70% yang dikerjakan itu sampai dengan periode maintenance berikutnya itu tidak pernah rusak. Nah, itu yang dinamakan dengan penggabungan antara akurasi dan quality ya. Ini untuk membuktikan apakah planning dan schedulingnya itu benar atau salah, tepat atau tidak gitu ya. Nah, kalau Wawan di sini kebalikannya apa ini? Akurasinya tinggi ya. Pokoknya semua sama, tapi kualitinya yang jelek. Ya, kualitinya sampai berapa ini? Hanya sampai dengan di bawah 80% gitu ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa Wawan ini kejar tayang, yang penting pokoknya dikerjain, nggak taunya apa? Pekerjaan meternya nggak sempurna. Ya. Nah, ini adalah salah satu kita mengontrol cara mengontrol bagaimana maintenance planning dan scheduling itu dijalankan dengan benar gitu ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah mesin performance. Nah, hasil daripada quality maintenance management, quantity management itu adalah mesin performance ya. Sini melihat efektivitasnya seperti apa, kehandalan, performanya, KPI-nya, nah seperti itu ya. Baca saja ini latar belakangnya. Nah, salah satunya yang paling bagus ya, indeks pengukuran daripada kehandalan mesin itu adalah OEE. Nah, apa itu OEE? OEE itu adalah parameter daripada kehandalan produktivitas suatu mesin. Ini dipelajari di apa namanya di TPM. Pak, nggak pakai OE boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ada yang pakai breakdown mesin. Breakdown mesinnya ada yang frekuensi, ada waktunya ada yang per hari, ada waktunya per bulan, boleh silahkan, nggak masalah ya. Tergantung daripada kebijakan manajemen perusahaan masing-masing ya. Ini kalau saya ini OEE ya. Silakan, ini hanya sebagai gambaran aja ya. Nanti bisa dipelajari lebih detail di TPM ya ini ya. OEE boleh pakai breakdown mesin. Pak, MTBF boleh Pak? Boleh. Ya, MTTR boleh, apapun boleh asal ada indeksnya yang digunakan untuk mengukur apakah maintenance planning dan scheduling kita itu sudah benar atau belum gitu ya. Oke, lanjut. Ini lanjut aja ini. Contoh-contohnya ini dibentuk menjadi grafik ya. Ini hanya sebagai tambahan saja ya. Oke. Nah, ini grafik lagi menunjukkan daripada penggabungan sekarang ya antara performance mesin dan juga output. Nah, ini kalau ini TPM ini ya. Ini sebagai referensi aja ini. Kalau sudah melakukan TPM ya akan lebih bagus ya. Performance mesinnya dengan outputnya dijadikan satu gitu ya, supaya kita tahu gitu ya
apakah ada efeknya, ada korelasinya ya antara grafik performance mesin dengan outputnya, output produknya itu ada apakah linear atau sama enggak gitu ya. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah maintenance apa namanya, report ya, atau laporan maintenance ya. Nah, di sini maintenance report di sini di dalam manajemen maintenance ya, itu saya konsepnya begini. Konsepnya adalah semakin job position-nya semakin rendah ya, teknisi gitu ya. Bukan merendahkan ya, semakin rendah itu harus melaporkan lebih detail. Nah, ini contohnya di sini nih. Lebih detail ya. Ada nama mesin, ada siapa yang tanggung jawab, tanggalnya berapa, mesinnya stop atau tidak, kalau stop berapa lama, apakah ini kegiatannya itu maintenance ataukah inspection atau repair dan sebagainya. Terus digambar. Nah, di sini nih. Ini juga digambar di sini. Ada bagian-bagian mesin mana yang problem, nah, gitu ya. Itu digambar di sini. Ada spare part-nya yang diganti apa saja. Terus kemudian ada komennya, ada judgement next maintenance-nya lagi itu kapan gitu ya. Oke. Nah, kalau ini adalah teknisi, di sini adalah supervisor. Nah, di sini adalah saya kembalikan contoh ini ya. Contohnya adalah saya kembalikan ke arah fungsi daripada supervisor ya. Supervisor itu fungsinya adalah mengatur. Sehingga apa? Memanage, membagi-bagi pekerjaan. Sehingga apa? Targetnya adalah ini tadi saya mempunyai anggota maintenance 6 itu harus bekerja semua di hari yang sama gitu ya. Nah, ini laporannya manajer ya. Ini ciri-cirinya apa? Laporan manajer itu. Ciri-cirinya adalah semakin tinggi positionnya, ya kan? Itu juga laporannya juga lebih mengarah ke manajerial. Contohnya berupa grafik, bisa grafiknya beri grafik lingkaran, bisa grafik syukur-syukur dalam bentuk Pareto dan sebagainya. Jadi semakin tinggi posisinya melaporkannya harus dalam bentuk manajerial, bukan jangan hanya teknikal atau hanya menyampaikan laporannya teknisi diparap dijadikan laporannya manajer. Nah, itu kurang tepat ya, kurang seperti itu ya. Oke. Nah, terakhir adalah maintenance cost ya. Apa itu maintenance cost? Adalah bagaimana kita alur atau rangkaian cerita daripada apa namanya maintenance planning dan scheduling itu adalah arahnya adalah maintenance cost gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut ini maintenance-nya. Nah, maintenance cost ya itu bisa dibagi menjadi 3 kategorinya ya. Ada maintenance cost, ada repair cost, dan ada improvement cost. Ini karena ini dinamakan dengan konsep manajemen maintenance itu bisa ditambah ya, bisa ditambah atau dikurang ya. Atau hanya membagi antara maintenance cost dan repair cost atau ada pembagian yang lain silahkan ya. Nah, kalau di sini dari pembelajaran ini saya bagi 3. Repair cost, maintenance cost, dan improvement cost di sini ya. Nah, kemudian bagaimana cara menurunkan repair cost-nya? Yang pertama, kalau bagaimana cara menurunkan cost daripada maintenance? Yang pertama adalah repair cost-nya diturunin. Caranya bagaimana? Ya kan? Kita membuat breakdown history mesin, kemudian kita buat Paretonya, kemudian kita turunkan secara gradual, arahkan semua bagian-bagian mesin ke arah yang ideal. Oke, nah ini berikutnya adalah mengarahkan ke arah maintenance yang ideal ya, dengan fokus ke arah maintenance regulation. Ini adalah cara-cara model-model kita menurunkan biaya maintenance ya, gitu. Ya, ini adalah terakhir adalah maintenance cost yang ideal ya. Artinya sudah ideal ditambahkan ideal lagi. Nah, ini semua adalah mengukur ya, apakah maintenance planning dan scheduling yang sudah kita buat di awal tadi itu berefek nggak ke cost gitu. Karena apa? Apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan di maintenance planning scheduling, maintenance management itu harus dilihat di maintenance cost di ujung ya. Apakah turun, stabil, ataukah
membengkak, gitu ya. Oke, saya pikir selesai diskusi kita pada malam ini tentang maintenance planning dan scheduling. Saya kembalikan ke Prodomi, silakan. Mungkin ada pertanyaan, silakan di-guide. Iya, untuk Bapak Ibu peserta, jika punya pertanyaan boleh langsung on mic atau menuliskan di kolom chat ya untuk Bapak Ibu peserta. Di sini ada satu pertanyaan Pak dari Ibu Erdana atau dari Bapak Erdana. Prosedur maintenance ini digunakan untuk yang mana Pak? Preventif, korektif, atau prediktif Pak? Semuanya, ya. Kan tadi kan saya katakan ya, tadi ada baik dari korektif, preventif, prediktif, dan proaktif. Itu kan semua mengarahkan menuju ke arah maintenance program atau tadi maintenance planning dan scheduling. Nah, di dalam maintenance planning scheduling atau maintenance program tadi itu kan ada prosedur-prosedur atau IK ya kan di dalam menjalankan bagaimana kita merawat mesin. Jadi digunakan di semuanya. Begitu. Baik Pak, terima kasih untuk Ya. jawabannya. Mungkin kita bisa nunggu pertanyaan lagi ya Pak dari chat atau mungkin ada yang mau on mic Pak. Oke, silakan. Izin bertanya Bapak dari Acep Nugraha. Iya, silakan Pak Acep. Bagaimana Pak? Ya, Pak Indro, dalam praktiknya Ya. biasanya ketemu nggak antara akurasi dengan quantity dalam hal pengerjaan maintenance. Misal seseorang itu mengerjakan dengan akurasi yang 100% kuantitinya, kualitasnya juga 100%. Pernah enggak seperti itu, ada temuan seperti itu Pak? Pernah. Terima kasih, Asal Pak. kita, nah itu nanti arahnya begini Pak Acep. Ini pertanyaan yang bagus ya. Itu nanti tugas daripada atasannya ya. Ini kebetulan di salah satu klien saya pernah mengalami itu seperti itu ya. Jadi supervisornya menanyakan, Pak, ini akurasinya tinggi tapi kualitinya jelek. Ya kan? Artinya apa? Mungkin bebanmu terlalu banyak. Nah, ketika diturunkan, ya harusnya sebelumnya 100 pekerjaan maintenance gitu ya, diturunkan menjadi 70. Kita lihat atau 80 ya, 80 item. Kita lihat apakah akurasinya naik tidak. Kalau itu naik, nah itu berarti sudah bisa. Jadi idealnya akurasi dan quality itu harus imbang 100%, Pak. Kalau ada salah satunya yang jomplang gitu ya, baik naik atau turun, berarti ada salah mengatur di dalam membagi-bagi pekerjaan maintenance. Seperti itu, Pak Acep. Terima kasih Pak Indro. Soalnya Ya. kan pada kenyataan praktikal di lapangan biasanya kita itu dipush untuk kuantiti yang banyak dengan akurasi yang hampir mendekati 100% juga Betul, tuntutannya kan. betul. Nah, kira-kira seperti itu yang kita alami, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Selamat iya. malam. Ya. Selanjutnya Pak ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Erdana. Akurasi Ya. meleset, gimana jika disebabkan karena ada pekerjaan korektif yang harus segera dikerjakan Pak? Ya itu termasuk evaluasinya. Ya, kalau ada ada trouble mesin, itu berarti gini, cara berpikirnya gini, trouble mesin itu ya atau kerusakan mesin itu sebenarnya adalah kesalahan kita dalam menjadwalkan atau melakukan kegiatan preventive maintenance. Nah, sehingga apa? Proses di dalam kita meningkatkan performa mesin atau menurunkan breakdown mesin itu memang harus secara gradual. Tidak bisa langsung dengan manajemen maintenance manajemen yang ada langsung menjadi performanya langsung saat itu juga atau bulan depan langsung naik, tidak bisa. Ada gradualnya, Pak. Seperti itu. Seperti itu, ya. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Lalu ada pertanyaan dari lanjutan dari Pak Erdana nih Pak. Untuk melakukan penjadwalan preventive maintenance, baiknya apakah tiap mesin atau per equipment Pak? Bedanya mesin sama equipment apa? Mungkin ini saya kurang memahami. Mungkin bisa open mic apa bedanya mesin dan equipment mungkin? Ya Pak, untuk di Ya. tiap mesin kan ada beberapa equipment Pak. Misalkan motor 1, motor 2, motor 3, terus kemudian fan Oke. gitu. Per equipment, Pak, per equipment.
per equipment. Oke, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Joni Bayu, Pak. Izin bertanya, Pak. OEE itu overall equipment effectiveness atau overall effective efficiency, Pak? Sama aja. Itu hanya ini, hanya apa namanya? Hanya penamaan ya. Ada yang menamakan itu tadi overall equipment effectiveness, ada overall effectiveness efisiensi. Silakan, itu hanya penamaan. Sama seperti ini, OEE itu rumusnya apa? Ada yang menamakan availability time dikali dengan performance dikali dengan quality ratio. Ada yang menamakan memberi perkaliannya itu bukan availability time tapi on time ratio. Ada OEE yang menyebutkan bukan OEE tapi operating rate. Nah, intinya sama saja, itu hanya nama, hanya penamaan ya. Tapi maksud dan tujuannya itu sama. Gitu ya. Oke, baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Taufik, Pak. Pak, izin bertanya terkait matriks skill flexibility, apakah boleh kita switch dari mesin per unit menjadi core kompetensi? Mesin atau unit menjadi core kompetensi. Core kompetensi. Oh, boleh aja. Itu kan yang tadi matrix skill itu kan bukan hanya digunakan untuk maintenance, tapi untuk produksi juga boleh, untuk yang lain-lainnya, untuk assessment di skill-skill yang lain juga boleh ya. Bisa. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Masih belum ada pertanyaan yang masuk, Pak. Mungkin Bapak Ibu peserta, waktu kita masih ada sampai 9.30. Jika Bapak Ibu masih punya pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas terkait materinya, boleh ditanyakan langsung dengan on mic atau dari kolom chat. Pak, Pak mau tanya, Pak. Ya, silakan Pak Erdana. Ya, Pak. Jika di maintenance itu untuk membernya itu hanya 2 orang, termasuk leader 1 dan anggotanya 1. Nah, bagaimana selain melakukan penjadwalan preventif dan apalagi sampai ke arah metrik skill-nya ini seperti apa ini, Pak? Metrik skill nggak perlu, karena cuma 2 orang, ya kan? Ya. Kalau penjadwalan, ya berarti mau nggak mau memang dikerjakan oleh 2 orang tersebut. Ya. Saya pikir seperti itu, karena manajemen maintenance itu kan berlaku global, ya kan. Jadi kalau cuma ada 2 orang berarti kan memang mesinnya mungkin sedikit. Tapi kalau orangnya cuma 2, mesinnya banyak, berarti itu perlu sumber daya tambahan seperti itu. Gitu, Pak. Ya, Pak. Kasih, Pak. Ya. Itu ada yang angkat tangan tuh, Pak Agustinus. Ya, untuk Pak Agustinus Chandra. Silakan. Ya, selamat malam Pak atau Pak Bu. Pak, Ya. yang ingin saya tanyakan Pak, misalnya secara scheduling kita sudah melakukan planning bahwa akan dilaksanakan preventif misalnya per tanggal 5 setiap bulannya. Tetapi pada saat pelaksanaan di lapangannya kadang kan setiap produk untuk mensupport produksi itu kadang produsen berjalannya misalnya per minggu. Jadi tidak akan mungkin setiap tanggal 5 itu kita pastikan mesinnya off karena schedule produksi itu per minggu bukan per tanggal. Jadi dalam hal ini kan pasti secara scheduling itu kan pasti akan tidak sesuai dengan tanggal yang kita planningkan. Bagaimana untuk saran dari Bapak untuk mengantisipasi hal seperti ini, Pak? Oke, gini ya. Jadi mesin itu kalau mau mengalami kerusakan tidak tiba-tiba, tidak sudden ya, langsung rusak gitu enggak. Tapi dia akan mengalami penurunan secara gradual. Itu satu. Berarti artinya kalau tidak bisa dijadwalkan sekarang, itu bisa bergeser. Bisa besok atau besoknya lagi. Nah, bergesernya berapa tergantung daripada observasi kita masing-masing gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, tadi yang saya sampaikan, ketika kita membuat jadwal perencanaan mesin, ya kan, itu juga harus memperhatikan jadwal perencanaan produksi, ya. Nah, tapi ya kan, kalau sampai orang PPSC yang membuat perencanaan produksi atau orang produksi nggak mau stop, ya kan,
itu berarti harus dibicarakan secara manajemen. Karena apa? Filosofinya, maintenance itu adalah bagian dari pekerjaan. Ya. Jadi saya ulangi lagi filosofinya, maintenance itu bukan maintenance itu adalah bagian dari pekerjaan, bukan menghalangi pekerjaan, bukan. Jadi kalau dari setup awal dari PPSC-nya merencanakan produksi, di dalamnya tidak ada merencanakan maintenance, itu yang salah di situ. Itu ini yang harus diberi pemahaman Pak Agustinus kepada departemen lain, bahkan sampai ke manajernya, ya, bahwa maintenance itu adalah proses, bukan menyita waktu, bukan. Seperti itu ya. Itu pemahamannya harus di brainstorming lagi ya. Seperti itu Pak Agustinus. Baik Pak, terima kasih Pak infonya. Ya. Oke Pak, karena masih belum ada juga pertanyaan Pak, ini kita tunggu sampai 9.30 atau gimana? Kalau nggak ada pertanyaan ya sudah, nggak apa-apa. Nah ini ada Oh, lagi. ada pertanyaan Pak. Izin bertanya Pak, bagaimana untuk pengaturan spare part dalam melaksanakan scheduling dan planning maintenance? Oke, ini tadi belum sempat saya singgung spare part ya. Spare part harus ngikutin. Ya, itu paling mudah malah ya. Nah, biasanya spare part itu tidak bisa mengikuti karena apa? Tidak ada yang mengelola spare part. Kedua, pembelian spare part itu dipersulit. Tapi kalau ditanya bagaimana spare part, harus mengikuti dari planning yang ada. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Maaf Pak, Bu, mau tanya Bu saya. Ya, silakan Mbak Etena. Jika kita mempunyai plan baru ya Pak, otomatis dengan kondisi semuanya serba baru termasuk mesin, untuk melangkah ke arah seperti preventif, prediktif dan bahkan sampai proaktif itu gimana Pak untuk step-stepnya itu Pak? Jika semuanya kondisinya mesin baru Pak, kita buka plan baru, kemudian mesinnya pun juga baru, seperti itu. Maksudnya pertanyaannya Pak? Bagaimana? Nah, Maksudnya untuk step untuk bisa kita sampai ke arah proaktif yang seperti Bapak jelaskan tadi, untuk proaktif maintenance-nya. Nah, itu seperti apa itu Pak? Jika semuanya itu baru mesin-mesinnya itu. Oh, begitu. Gini. Jadi yang tadi ada preventif, prediktif dan sebagainya itu nggak ada hubungannya antara mesin lama dengan mesin baru, tidak ada. Karena itu konsep besar, ya. Jadi baik mesin lama atau mesin baru itu kita harus menetapkan dulu kita mau masuk mana. Kita mau melakukan di preventif, prediktif atau sampai dengan proaktif. Kalau sampai proaktif, baik mesin baru atau mesin lama pun, ya kan, itu harus dilakukan proaktif maintenance. Karena apa? Pembuat mesin itu tidak pembuat mesin itu tidak langsung menyertakan konsep manajemen maintenance yang diinginkan oleh penggunanya. Enggak. Kita sendiri dalam menggunakannya itu yang menentukan. Oh ya, saya tarafnya di sini, kita kebijakan manajemen itu sudah mengarah proaktif. Kalau gitu, ya kan, ini ada mesin baru, harus dievaluasi, observasi semuanya. Oh, kemungkinan ini nanti kalau ini kejadian ini ada rusak seperti ini. Seperti itu. Sehingga tadi saya katakan, ya kan, kalau sudah mau melangkah ke proaktif, yaitu berarti skill kita atau apa tadi ya, technical skill, bukan technical, apa tadi ya, cara berpikir kita, thinking skill kita itu harus lebih tinggi. Nah itu kembali lagi bukan ke mesin baru atau lama, kita mau mengarah, kebijakan kita mau mengarah yang mana dulu, mau hanya preventif, prediktif, atau hanya sekedar korektif. Nah itu begitu Pak ya. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Taufik, Pak. Pak izin bertanya kembali terkait antara konsep maintenance per maturity maintenance level dengan cost yang ditimbulkan. Bagaimana cara untuk mendisplaykannya ke manajemen? Sorry, diulangi lagi tadi apa? Sorry.
Izin bertanya kembali terkait antara konsep maintenance per maturity maintenance level dengan cost yang ditimbulkan. Bagaimana cara untuk mendisplaykannya ke manajemen? Cukup disampaikan apakah maintenance cost yang ada itu turun atau tidak. Sebenarnya simpel itu aja sih, ya. Ya. Karena apa? Maintenance cost di sini itu dari pengalaman yang ada, maintenance cost yang tinggi itu bukan dari maintenance activity-nya, tetapi gara-gara lebih banyak ke arah apa namanya, repair cost, gitu ya. Nah, ini kadang-kadang menjustifikasi apakah ini maintenance cost atau repair cost itu yang salah, ya gitu ya. Itu perlu apa namanya, pembagian yang jelas antara maintenance cost dan repair cost seperti itu, ya. Begitu. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Untuk Ya. metode prediktif, apakah jadwal maintenance-nya menjadi menunggu keputusan prediktifnya, Pak? Tuh, iya dong. Kalau kita belum membuat prediktif, bagaimana kita membuat perencanaan maintenance, ya? Prediktifnya itu dibuat, ya kan? Kemudian, oh ya, dengan prediksi seperti ini saya harus melakukan maintenance in A, B, C, D. Nah, oke, A ini 2 minggu sekali, B-nya 1 minggu sekali, C-nya 2 minggu sekali, seperti itu. Ya. Oke, baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Izin bertanya, Pak. Apakah semua equipment sebaiknya sebisa mungkin dilakukan proactive maintenance atau untuk jenis-jenis critical equipment saja? Tergantung daripada arahnya ini ya, tergantung daripada kebijakan perusahaan. Ya. Jadi jangan keinginan kita. Ada perusahaan ya yang downtime-nya minta kecil 1%, ya kan? Tapi ada juga yang perusahaan yang mintanya 5% aja cukup, gitu. Bukan keinginan subjektif ya. Kalau keinginan subjektif pingin maunya 0 semua, ya kan. Tetapi ketika kita pingin misalnya, oh saya ini sekarang 7%, mau menjadi 5%. Oh ini pasti ada aktivitas tambahan ini loh. Mau nggak manajemen? Nggak mau seperti itu. Ya udah, berarti 7% aja. Kalau sudah seperti itu aja, ya kita nggak perlu mengarah ke arah yang proaktif, gitu nggak perlu. Ya. Jadi sebenarnya apakah proaktif, prediktif, preventif itu bukan dari jenis mesinnya, tapi daripada lebih mengarah ke arah kebijakan manajemen. Pinginmu berapa persen sih? Perlu diingat tidak semua manajemen itu mau downtime-nya 0% loh, enggak loh. Karena apa? Kalau downtime-nya dia 0%, itu biaya maintenance-nya mungkin akan tambah, bukan berkurang. Tetapi dengan bertambahnya maintenance cost, ya kan, itu productivity-nya akan lebih tinggi, seperti itu ya. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi apa namanya, perhatian di dalam manajemen ya. Jadi orang maintenance itu harus berpikir tidak selamanya manajemen itu mau itu artinya juga mengeluarkan cost ya. Tidak semuanya manajemen mau itu downtime-nya 0. Klien saya banyak yang nggak mau 0. Karena apa? Ya itu tadi, kalau mau 0 harus seperti ini loh Bu. Gitu. Harus ini seperti ini Pak. Ini kadang-kadang nggak mau. Yaudah Pak, itu aja. Sekian persen aja cukup saya. Seperti itu ya. Ada lagi tadi mungkin? Ada lagi nih, Pak, pertanyaannya. Ya. Apakah Bapak pernah menangani maintenance untuk sensor, Pak, seperti sensor untuk jembatan atau lainnya, Pak? Sensor untuk jembatan. Oh, nggak pernah saya, nggak pernah. Saya lebih banyak bergerak di manufaktur. Ya. Oke, baik. Ya. Sambil menunggu pertanyaan yang lain ya, Pak. Mungkin 1 menit lagi. Oh, ada lagi, Pak. Pak, izin bertanya, seandainya ada improvement mesin atau modifikasi mesin, itu masuk di mana, Pak? Maksudnya masuk di mana? Maksudnya masuk apa? Mungkin bisa ditanyakan ke yang menanyakan. Maksudnya Untuk, masuk mana apa itu? untuk Pak Aras atau Bu Aras, boleh on mic, Pak? Atau mungkin boleh menuliskan pertanyaan lanjutannya di kolom chat. Ya. Masuk preventif atau gimana, Pak? Loh. Gimana tadi? Diulangi.
Izin bertanya, seandainya ada improvement mesin atau modifikasi mesin, itu masuk di mana ya Pak? Masuk preventif atau gimana Pak? Loh, ya enggak dong. Kalau improvement ya improvement aja. Nggak masuk preventif, nggak masuk prediktif ya. Improvement kan berbeda antara improvement dan prediktif atau preventif mesin. Berbeda. Improvement ya improvement aja. Halo Gitu. Pak Aras. Halo, halo. Halo. Ya, gimana Pak? Maaf, maaf Pak. Aras suaranya kurang terdengar, kurang jelas. Halo, izin bertanya. Halo. Ya, silakan Pak. Oh, mungkin di chat aja, di kolom chat aja. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ini ya Pak, ada dari Bapak Florentinus. Izin Pak, bagaimana rumus menghitung quality maintenance dengan kondisi setiap pekerjaan berbeda-beda waktu pengerjaan, sehingga perolehan total waktu kerja masing-masing orang berbeda? Bagaimana rumusnya supaya lebih akurat? Gini, jadi untuk quality maintenance dan quantity itu nggak perlu tujuannya itu adalah untuk mengobservasi apakah apa namanya kita itu apa namanya membutuhkan atau gini, apakah pekerjaan maintenance-nya itu kurang orang atau tidak. Arahnya sebenarnya tujuan konsep pembuatan itu desainnya itu ke arah ke sana. Jadi nggak usah terlalu apa ya detail, katakanlah sampai menit-menitnya, detik-detiknya, nggak perlu. Ya, itu nanti dilihat patternnya aja, bentuknya. Oh, ini sebenarnya dari 10 orang ini sebenarnya kurang orang. Gitu. Jadi nggak perlu sampai mencatat sampai sedetail mungkin, nggak perlu gitu. Ya. Oke, baik. Ya. Mungkin dari Bapak Aras, pertanyaannya tadi gimana jadinya Pak? Halo Bapak Aras. Mungkin tadi nggak jadi ya Pak. Oke. Ya. Karena masih 9:21 Pak, masih ada waktu 9 menit lagi. Mungkin kita bisa nunggu sekitar 1 menit ya Pak. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, bisa kita cukupkan Pak. Ya. Nah. Ini Pak, ada pertanyaan lagi dari Bapak Erdana Pak. Jika kegiatan cleaning, lubricating, tightening dilakukan oleh operator mesin, apakah perlu dilakukan record atau maintenance Pak? Perlu. Kalau sudah dilakukan oleh operator itu apa namanya dimasukkan ke autonomous maintenance kan, itu seperti itu. Recording tetap perlu. Tapi recordingnya yang menjalankan kan operator yang menulis, ya. Berarti untuk pencatatan tetap dilakukan oleh operator, bukan oleh maintenance ya Pak? Oh, bukan, oleh operator, bukan maintenance, bukan. Oke Pak. Oke Pak, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak, mungkin trainingnya bisa kita cukupkan sampai jam segini saja Pak. Nah, sebelum kita mengakhiri Zoom kita pada malam hari ini, untuk Bapak Ibu peserta kita boleh dokumentasi sebentar, jadi boleh menyalakan kameranya sebentar ya Pak, untuk di screenshot. Oke, kita mulai dari slide pertama ya Pak. Oke, masih banyak yang mau on cam. Saya mulai screenshot ya Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Untuk slide berikutnya Pak, sekali lagi 1, 2, 3.
Oke, terima kasih Bapak Indro untuk materinya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu peserta yang sudah menyempatkan waktunya mengikuti training di Prodemi. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu di training-training berikutnya. Terima kasih. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.